Ya, alhamdulillah kita jumpa lagi. Pagi gimana? Terang di Palembang. Ya, jadi pagi ini ya, jam 8 pagi kita akan berbincang tentang transkripsi pada eukariot ya. Transkripsi eukariot ya topiknya itu. Oke. Oh ya, jadi ini sudah disinggung kemarin kan ya. Jadi apa namanya? Mengapa terjadi perbedaan ya? Terjadi perbedaan transkripsi ya, utama sekali ini karena di translasi nggak begitu banyak berbeda, tapi di transkripsi ini ya berbeda dengan replikasi kemarin maupun apa translasi ya kan. Nah, itu berhubungan erat dengan apa namanya ya di dalam selnya kan ya. Jadi di prokariot kita tidak lihat ada antisel ya kan. Di eukariot ada antisel. Itu yang menjadikan perbedaan yang signifikan ya. Itu. Jadi coba next slide Mbak Yesi ya. Ya, ini transkripsi nanti yang jelas kita membincangkan dalam bentuknya RNA ya dari gen, kemudian ekspresi dari gen yang kemarin ada regulasinya itu kan ya, sehingga dia terekspresi menjadi protein ya. Oke, kemudian ya next please. Ya, jadi ini kan yang kemarin sudah ya, replikasi DNA induk menjadi DNA anak, kemudian transkripsi sekarang ini DNA RNA. Nah, minggu depan ya, insya Allah kita bincang mengenai translasi. Sebenarnya setelah itu ada lagi pasca translasi, tapi karena waktu ya kita gabungkan saja besok ya, pasca translasi dan translasi itu sendiri. Next please. Oke, ya jadi apa yang pertama biasa kan, jadi informasi ini dari gen ke mana ke RNA kemudian ke protein. Jadi nggak bisa dibalik ya kan. Kalau asam nukleat ke asam nukleat kemarin apa namanya replikasi ya kan. Oke, terus next please. Ya, ini yang perhatian kita yaitu berbeda dengan prokariot. Kita lihat itu baris berapa itu. Eukaryote do not have operons. Jadi apa kemarin operon hanya ada pada prokariot. Yang mirip dengan operon di eukariot namanya apa kemarin? Cluster ya, cluster. Jadi kalau ibarat rumah yang operon itu asrama apa nih, tentara atau brimob ya, polisi itu brimob. Sedang pada eukariot, ini kelasnya jenderal. Jadi di apa real estate yang apa halamannya luas dan sebagainya ya kan. Cuma bentuknya nanti ada kelompok-kelompok itu yang disebut cluster. Ya, jadi di eukariot tidak ada operon tapi adanya cluster. Jadi tidak berhimpitan, agak jauh tapi masih dekat-dekat juga ya dalam satu gen misalnya gitu. Itu apa kemudian tRNA yang paling bawah, tRNA dan RNA ya terekspresi ya, hampir mirip ya kemarin ya kan. Jadi kalau yang penting yang diingat, kalau RNA itu sama-sama dari gen tapi begitu jadi RNA dia nggak jadi protein ya kan, seperti rRNA di situ contohnya tRNA. Hanya ada catatan bahwa RNA itu kemudian mengalami apa namanya ya kalau manusia itu melangsingkan diri, jadi ada apa RNA yang kemudian dibuang ya, tidak apa dipakai dikala dia nanti akan berfungsi itu sendiri. Oke, coba yang terusnya ya. Ya, jadi tadi ada satu yang belum diungkapkan bahwa apa namanya di eukariot tidak ada operon ya. Oke, ini jadi di RNA ini apa namanya ya merupakan untean ya, polimer daripada nukleosida ya dengan fosfornya ya kan. Nukleosida nanti fosfat gitu kan namanya NTP, kalau pada DNA DNTP ya kan. Nah kemarin sudah ada
catat perbedaan-perbedaannya ya antara RNA dan DNA ya kan. Salah satunya gulanya, apalagi kedua pasangannya A ya. Adenin itu kalau di DNA T, AT, kalau di sini U atau U, Mbak Ati Ayu itu kan. Itu pasangan A-nya. Apalagi yang lain adalah ini RNA pada umumnya adalah single stranded, satu helai. Kalau DNA adalah double stranded itu, ya kan? Oke, next please. Ya, terus ya oke. Jadi lebih dari tiga sebenarnya RNA itu, ada S, ada apa yang lain, tapi di dalam apa ekspresi dari gen menjadi protein nanti ya tiga RNA ini yang berperan ya. Jadi yang pertama messenger RNA atau mRNA itu yang apa namanya langsung apa namanya nanti berhubungan dengan protein ya, sehingga nanti nukleotidanya dia berjejer tiga namanya apa namanya kodon ya, kodon itu tiga apa namanya nukleotida. Yang kedua tRNA, transfer RNA, dialah yang akan mengusung ya, mengusung apa asam amino, itu yang tugas utamanya kan. Dia tentu saja akan menempel pada mRNA ya kan, pada kodonnya, sehingga disebut tRNA ada kakinya itu disebut antikodon. Jadi kalau orang gitu ya, kakinya antikodon, tRNA ini kepalanya itu adalah asam amino. Jadi setiap tRNA itu membawa satu asam amino saja. Nah, yang ketiga ribosomal RNA, dialah namanya aja ribosomal RNA. Jadi nanti dia bergabung dengan protein membentuk mesin pembuat protein ya, membuat ribosom. Itu kan. Jadi itu apa namanya fungsi dari tiga RNA yang nanti penting di dalam ekspresi gen yang mengubah gen menjadi protein. Next please. Ya, jadi apa namanya? Ya, ini sudah kan ya. Jadi ada nukleosida, ada fosfat, ada disebut dan nukleotida, ya kan. Kemudian ada stem loop. Stem loop ini apa namanya? Yang kemarin sudah disinggung ya. Dia ada tusuk konde ya. Tusuk konde atau hairpin, tanda bahwa transkripsi itu akan selesai ya, kelihatan, kemudian stop di stem and loop itu ya. Terus jadi apa RNA ini kemarin kan ya mempunyai 2 OH ya pada gulanya ya kan, sedang pada DNA hanya satu di bawah itu. Kemudian ini tadi ya U, pasangan daripada apa A menggantikan T pada DNA ya, tadi sudah ya, AT Ayu, Mbak AT Ayu. Oke. Terus jadi fosfodiester bond analog pada DNA ya. Kemudian 3 ujung sama dengan DNA juga. Terus ya ini kan ya jadi yang beda dengan DNA apa yang bawah ya OH-nya ya. Kalau ini duanya OH komplit ya, kalau DNA OH-nya O-nya satu hilang itu. Nomor berapa kemarin? Nomor 2 ya. Nomor 2 itu hilang O-nya pada DNA. Oke, next please. Ya, ini pasang memasangnya itu kan. Nggak ada yang aneh. Oke. Jadi biasa ya kan? Antara A dan U itu 2 jembatan, C dan G atau GC adalah 3 jembatan. Terus nah ini yang tadi disebut stem and loops ya kan. Stem itu gagangnya panjang, yang loop itu yang bundar, atau ini kan sama dengan apa tusuk konde. Pakaian tradisional nggak pakai jilbab, pakailah ini tusuk konde atau hairpin gitu kan. Ya biasanya ini, ya ini tuh bedakan ya.
Kalau dia itu independen, bebas daripada protein raw, maka dua syaratnya ya. Jadi selain bentuknya ini, isinya juga harus patuh, yaitu di stemnya, di batangnya itu banyak GC-nya, makanya disebut GC rich ya. GC, CG, GC gitu ya di batangnya itu di stemnya. Kemudian kalau dia independen ya, maka setelah mendatar kanan itu dia banyak U-nya, U itu ya. Jadi dua itu hal ya. GC-nya, GC pada batangnya, kemudian banyak U setelahnya itu pada independen ya. Jadi dia harus seperti Anda mahasiswi pertama kali ke kampus ya kan, itu dependen, biasanya diantar ya, entah bapaknya, kakaknya atau umnya ya kan, itu dependen. Kalau cowok nih laki-laki biasanya oleh orang tuanya yang penting udah berangkat sendiri, kalau bisa ada temannya gitu kan. Nah, kalau tidak ada pengiringnya atau pengantarnya, biasanya harus detail ya kan, jangan sampai kesasar kemana-mana gitu kan. Wah, di kampusnya misalnya, dekat gubernur, kantor gubernur ya kan, dekat rumah makan, itu, Sri Melayu, apalagi kan. Kalau diantar tidur pun nggak apa gitu kan. Jadi maksudnya pada akhir daripada transkripsi itu, kalau dia diantar oleh protein raw ya kan, yang penting bentuknya saja. Bentuknya stem dan loop seperti ini harus berhenti ya kan. Tapi kalau dia independen ya, walaupun dia bentuknya seperti ini ya kan, dia harus teliti ya kan, teliti ada banyak GC-nya enggak di batangnya dan U banyak enggak. Kalau enggak ada maka lewat ganti yang lain gitu. Oke, next please. Oke, jadi ini ekspresi daripada gen ya. Ya, jadi ada yang bilang dari gen ke protein, ya kan? Tapi yang tepat adalah dari gen itu mengkode satu polipeptida saja, ya kan? Ya, protein itu bisa satu polipeptida, bisa dua, bisa tiga, bisa banyak lagi, kan? Nah, cuma orang bilang males, susah mengucapkan polipeptida, ya protein gitu saja ya. Oke, jadi yang tepat kalau itu dari gen, satu gen, dia akan terekspresi nanti menjadi rangkaian asam amino disebut polipeptida ya. Nah, ini hanya untuk istilah gitu kan, istilah yang tepat. Satu gen mengkode satu polipeptida. Sedang protein bisa satu, dua, tiga, banyak sekalipun boleh ya kan, protein itu secara umum. Oke, terus next. Ya, ini untuk jumlah gen ya, dulu sudah ya di biologi sel ya. Ya, hanya lihat sekarang sedang on ini virus 4 sampai 200 gen. Kalau bakteri 500 sampai 12.000. Nah, kalau manusia, hewan, tanaman sampai berapa itu? 125.000 ya, banyak sekali tentu saja karena bentuknya juga besar ya kan. Oke, next please. Oke, ekspresi dari RNA dan tRNA. Ini RNA ya kan. Jadi ekspresi dari RNA dan tRNA itu mirip lah gitu kan. Ya, pada eukariot maupun pada prokariot. Terus, ya next. Oke, ini gambaran dilengkapkan dulu. Ya, oke, ya kan. Jadi ini kan melengkapi atau ya apa yang saya katakan tadi di inti sel, dia proses replikasi, transkripsi ya. Tapi translasi nanti di luar inti sel atau di sitoplasma. Nah, itu kelihatan bahwa mRNA itu ya, ini pada eukariot itu akan mengalami proses sebelum diekspor ke luar inti sel atau ke dalam sitoplasma. Oke, next please. Ya.
terus ya. Nah, tentu saja berbeda apa namanya daripada prokariot ya, karena ini fisiknya sangat besar sekali, maka tentu saja berbeda ya, masuk akal. Jadi dan lebih kompleks atau complicated ya kan. Jadi RNA kalau di apa namanya di prokariot ya satu saja, RNA polimerase ya kan. Jangan kacau dengan di replikasi ya kan. Ada di sana bukan RNA tapi DNA polimerase ya kan, di replikasi itu ada apa pol 1, pol 3. Di sini RNA ya, diingat ya, RNA polimerase karena dia akan membuat RNA ya kan. Ada 3 RNA polimerase. Kita lihat. Jadi yang pertama adalah RN pol 1 untuk membuat ribosom ya, RNA. Yang kedua inilah ya yang akan membuat mRNA yang nanti ujungnya protein. Sedang RNA pol 3 ini yang buat tadi transfer tRNA ya. Jadi sering terjebak ini kan. Yang yang bekerja membuat mRNA itu apa ya kan? Ini padahal RNA pol 2 ya kan. Sering terjebak nanti dengan DNA. DNA pol 3 atau DNA pol 1. Oke, next please. Ya, jadi pol 2 adalah yang apa namanya tadi membuat mRNA ya. Ya, jadi di nomor pertama dia berkompleks ya, daripada bakteri ada apa namanya 12 subunit ya, banyak sekali ya kan. Kalau bakteri berapa kemarin ya polimerasenya, angka di belakang ada 5 ya, ada 5 alfa 2, beta 2 dan sigma, itu untuk diingat kembali ya kan. Nah, kemudian di situ subunit yang besar sama dengan beta ya pada bakteri. Kemudian pol 2 dia basal transcription factor TF2 namanya, diperlukan required pada setiap promotor. Jadi begini maksudnya, kalau pada prokariot ya kan si polimerase begitu saja hingga pada landasan itu, pada bandara itu kan ya, langsung nempel gitu di tanah ya, kira-kira begitu ya. Sedang pada eukariot ini RNA polimerase ya dia akan dibantu oleh ya namanya adaptor ya, TF transcription factor ya kan. Jadi ibarat ini yang paling pas saklar ya kan, listrik ya. Jadi kalau di sini 2 ya, artinya yang masuk ke lubang itu 2 ya kan. Kalau di Inggris pada umumnya itu 3 3 ya, itu stop kontak itu kan. Nah, karena apa? 1 ini yang masuk ke dalam tanah istilahnya nanti itu pengaman ya kan. Jadi kalau kesetrum itu enggak terlalu parah gitu kan. Nah, sehingga kalau kita punya alat dari sana dibawa ke sini atau dari sini dibawa ke sana, maka perlu adaptor ya, perlu adaptor. Jadi apa namanya nih, kontaknya itu depannya 3, belakangnya punggungnya ada 2 ya kan, karena kita punya 2 ini kan, untuk masuk ke saklar itu gitu. Nah, adaptor ya namanya tuh. Jadi itu adalah TF ya, transcription factor 2 ya. Ya, TF2 components highly conserved in eukaryote. Kemudian transcription dari RNA pol 2 ada 4 fase biasa kan. Jadi nanti selain inisiasi, elongasi dan terminasi, yang pertama ini harus dibuat persiapannya ya, antara TF. TF ini banyak sekali ya kan, dengan si RNA polimerase itu sebelum transkripsi. Next please. Ya, ini di promotornya ya. Di promotornya kalau di prokariot kemarin 2 saja ya, -10 dan -35 ya.
Jadi ya di sini minus 25 nih tata boxnya. Kemudian ada GC box, ada cut box, ada GC box lagi, itu kan ya. Itu pada promotornya. Kemudian ada lagi di minus jauh itu, minus 130. Nah, disebut octamer transcription element ya. Jadi dialah yang nanti akan apa namanya yang akan berhubungan dengan transcription factor, ya kan? Jadi octamer ini yang akan mengikat pada octamer transcription factor. Oke, next please. Ya, ini kemarin sudah ya. Jadi yang atas adalah yang untuk apa prokariot ya. Jadi tata boxnya disebut Pripno box ya. Yang eukariot yang bawah tata boxnya disebut Hogness box. Hogness box itu. Yang lain kembali sudah ya. Jadi sama. Oke, next please. Oh, ini kan jadi tadi sudah ya. Ada 3 RNA polimerase, 1, 2, dan 3. Nah, ini lebih detail lagi kan. Yang satu adalah rRNA, yang kedua adalah mRNA ya. Dan ada juga small RNA ya. Kemudian yang RNA pol 3 tadi sudah tRNA, tapi juga bisa untuk apa namanya 5S RNA ya, gen 5S RNA, dan yang kecil-kecil yang lain, nomor 3 itu. Next please. Ya, ini terus ya. Ya, jadi ya, ini kompleks, tadi disebut kompleks karena apa? Sebelum RNA ini berjalan nanti mengubah gen menjadi protein, atau sebelum inisiasi sebelum apa namanya RNA polimerase ini membuka daripada DNA ya kan, maka Anda lihat itu cukup banyak TF transcription factor ya. Jadi ada TF2A, B sampai apa itu, sampai H kalau nggak salah ya, EHA. Nah, yang pertama TF2D itu yang berperan ya kan, dialah yang mengawali ya kan, membentuk ya artinya rombongan rombongan yang mengikat tata box ya kan. Nah, dia datang duluan itu TBP ya, transcription factor binding protein ya kan. Jadi dia protein yang apa namanya mengikat DNA sebelum RNA polimerase datang ya. Nanti dilengkapi dengan TF2A, TF2B, apalagi itu E, H ya. Yang penting sebelum memulai kerja ini di sini sudah jadi bus ya. Bisnya polimerase ini diperlengkapi dengan alat-alat yang banyak gitu kan. Oke, next please. Ya, terus saja. Next. Ya, ini jadi ya. Jadi kita lihat RNA polimerase ini sebelum bekerja apa mengkode gen, dia dilengkapi dengan banyak hal. Nah, salah satunya nanti ya kan adalah menempelkan faktor-faktor yang memproses mRNA yang sudah jadi itu dari kecil menjadi dewasa ya, dari kecil menjadi dewasa. Ada 3 apa namanya faktor-faktor yang nanti membuat proses. Ada polyadenylation, splicing factor, ada capping factors ya. Jadi dia dilengkapi dengan banyak hal sejak awal gitu kan. Sehingga nanti kalau mRNA ini sudah dewasa, dia akan mengalami proses yang sudah ada diikat oleh RNA polimerase 2. Ya, next please. Oke. Ya, ini yang kemarin sudah disinggung yaitu aktivator ya.
aktivator atau yang kuat adalah enhancer. Ya, hanya kalau di prokariot ya tidak selalu memerlukan aktivator protein ya, protein aktivator. Tapi di eukariot ya hampir semuanya. Semua transkripsi atau enzim RNA polimerase ini perlu pendorong ya. Protein aktivator atau enhancer tadi ya. Jadi Anda lihat itu dari aktivator protein nanti itu DNA juga ya. DNA yang nanti oleh suatu protein ditekuk nempel pada RNA polimerase untuk mendorongnya ya, maka disebut aktivator atau enhancer ya. Yang kemarin enhancer ini sangat dicari karena dialah tidak hubungannya dengan produksi ya kan. Dia akan mendorong kuat-kuat RNA polimerase untuk mengubah gen menjadi protein, apalagi proteinnya mahal ya kan. Dia perlu didorong cepat ya sehingga banyak cepat. Oke, terus kita ya ini detailnya gitu ya, detailnya. Jadi detailnya nanti protein aktivator ya dari gennya itu ya, kemudian nanti mengalami proses yang di sebelah kiri dengan enzim histon astilase ya kan, yang kanan adalah chromatin remodeling kompleks ya kan. Sehingga nanti ujungnya menjadi protein aktivator, transcription activation gitu ya. Oke, terus ya. Kemarin mungkin sudah disinggung juga bedanya prokariot, DNA prokariot dan eukariot ya kan. Kalau prokariot semuanya nanti bisa diubah menjadi protein atau RNA ya kan. Kalau di eukariot maka Anda lihat ini EI. E-nya adalah exon, I-nya ini intron ya, pada gen itu exon, intron, selang sering. Nah, hal yang penting bahwa ya di intron ini sebelum dia dikeluarkan mRNA itu, sebelum keluar dari inti sel menuju sitoplasmik ya, cairan sitoplasmik, maka ini harus dibuang ya itu. Dan nanti namanya splicing ya, ini harus dibuang ya. Jadi mengapa kalau nggak dibuang maka gagal menjadi protein mRNA itu ya. Ini nanti juga pada rekayasa genetika, maka yang dimasukkan ke bakteri adalah yang nggak punya intron lagi, karena bakteri nggak punya intron, jadi nggak punya mesin pembuang intron ya. Ini nih dari intron itu ya. Nah, manfaatnya apa intron kok ada? Tentu saja ya untuk membantu proses ekspresi gen itu dari DNA atau gen kepada RNA. Tapi kalau sudah selesai tugasnya maka dia itu dibuang ya. Agak mirip dengan sigma ya pada prokariot itu RNA polimerase, dia tugasnya adalah mencari bandara ya kan, sebagai radar. Begitu sampai di bandara maka subunit sigma harus pergi. Oke, next please. Ya. Oke, dari DNA ke RNA terus. Ya, oke. Jadi nanti ada proses ya, proses mRNA yang tadinya ada intronnya, kemudian dihilangkan intronnya sehingga akhirnya bisa jadi polipeptida atau protein. Terus, ya next. Oke, jadi ada 3 ya proses sebelum mRNA ini dikeluarkan atau diekspor ya dari inti sel ke dalam sitoplasma ya kan. Jadi bayangkan itu seperti orang dari dalam rumah akan keluar rumah dan ada hujan. Maka perlu topi ya, capping, kemudian tiling ini jasnya. Nah, ini splicing seperti ya menyingkirkan atau mengeluarkan benda-benda yang
tidak sangat perlu ya kan. Jadi kalau nggak perlu ya sebelum keluar rumah, apalagi hujan-hujanan ya kan, jangan terlalu membawa beban gitu kan. Splicing. Next please. Oke, jadi capping itu terjadi sebelum transkripsi itu selesai ya. Capping itu jadi di agak awal sekali cup itu. Cup itu apa? Next please. Ya, inilah komplitnya yang disebut cup. Jadi dia menutupi mRNA ini supaya nggak rusak ya oleh enzim di dalam sitoplasma ya, dikasih topi ya. Yang penting bukan strukturnya, yang penting di situ adalah guanosin ya. Ada 7 metil guanosin. Jadi guanosin itu di nomor 7 ada metilnya ya, ada metilnya. Itu adalah disebut 5 cap gitu, 5 aksen cap gitu kan. Itu yang penting itu. Jadi nggak perlu dihafalkan strukturnya dan sebagainya. Yang penting cap itu ada di nomor 7 daripada guanosin ada metilnya, 7 metil guanosin. Next please. Oke, ini tadi ya kan prosesnya disebut splicing ya. Jadi mRNA yang masih muda nanti setelah tua dibuang intronnya, namanya splicing. Next please. Next. Ya, yang enak kalau dibesarkan. Jadi itu perjalanan di dalam ini sebelum dia dikeluarkan, ya kan? Di sebelah kiri ada cupnya itu, ya. Di sebelah kanannya nanti yang bawah itu kan, poli A gitu di sebelah kanan itu kan. Kemudian di tengahnya yang tadinya ada gelombangnya itu adalah intron, ya kan? Kemudian dihilangkan. Jadi ada capping, ada splicing, ada poliadenasi namanya, poli A ya, poliadenasi. Oke, kalau sudah nggak ada intron kan sudah dilengkapi dengan cap dan AAA itu ya kan, kemudian dikeluarkan dari T sel ke dalam cairan sitoplasma. Oke, next. Oke, itu tempat nanti pemotongan daripada intron ya kan, ada ekson kiri kanan, tengahnya ada intron. Itu orang barat ini kan halus sekali diteliti lagi apa-apanya dan sebagainya, dan cara intron itu ya kita lihat-lihat saja ya kan, tidak perlu dihafalkan. Next please. Ya, jadi itu proses splicing ya kan. Ada ekson kanan kiri, di tengahnya lah intron ya kan. Jadi dimulai dari titik A itu kan, di sebelah kanan dan di sebelah kiri adalah UI namanya, ada GU-nya DNA, ada UI, ada U2 ya kan, itu protein-protein yang akan memotongnya ya kan. Kemudian kita lihat di ujung kanan ada AG. Ya. Jadi ekson itu yang dekat dengan intron, di sebelah kanan ada AG, di sebelah kiri ada CU ya. CU itu GU ya. GU. Itulah yang nanti ya akan ditempel oleh protein untuk dilekukkan ya kan. Dilekukkan sehingga akhirnya putus. Ya. Sebelum putus disebut spliceosom, spliceosom ya, paling bawah itu. Terus terus saja yang mudah ya, ini juga ya kan. Jadi sebelah kiri ekson, sebelah kanan ekson. Itu kita lihat intron utamanya yang paling kanan ada daerah yang banyak sekali hal-hal yang nanti mudah untuk ditekuk. Terus ya, next please. Ya, itu juga
proses daripada splicing, ya. Jadi disebut reaksi transestrifikasi, ya, transestrifikasi. Oke, terus ini adalah apa namanya, small nuclear RNA, ya, small nuclear SN, ya. Dia pun akan mengalami reaksi splicing, ya kan, sehingga nanti menjadi lebih ramping, ya, itu kan. Oke, jadi ada exon, kemudian yang di tengahnya itu dibuang. Oke, terus. Nah, ada hubungannya splicing ini dengan penyakit, yaitu penyakit adalah thalassemia misalnya. Ya, pada beta thalassemia, ada alpha thalassemia, ada beta thalassemia. Nah, kalau alpha jelas itu kehilangan gen alpha globin. Sedang pada beta thalassemia ini paling tidak ada 4 penyebabnya, ya, ada 4 penyebabnya, ya. Ya, jadi salah satunya nanti adalah karena tidak bisa membuang intron, ya, membuang intron. Kita lihat itu ada mutasi, ya, yang sebelah kiri yang biru itu, ya, ada 1 mutasi saja, ya, G-nya menjadi A, jadi TTGG menjadi TTAG. Mutasi itu menyebabkan nanti sebagian daripada intron nggak bisa di splicing. Terus next. Ya, jadi karena mutasi yang atas normal hilang putihnya, yang bawah mutan ada putihnya, itu intron masih. Nah, itu berakibat nanti, ya, jadi rangkaian di sebelah kiri itu setelah jadi protein itu nggak sempurna, ya kan, nggak sempurna karena ada intronnya itu, ya, protein yang tidak sempurna atau beta globin itu akan menyebabkan ya tidak normal, ya kan, sehingga menyebabkan penyakit yang disebut dengan thalassemia, ya. Next please. Ya, ini gen nukleotida pada manusia macam-macam, ada pada globin sekian gennya, ya kan? Intronnya sekian, insulin sekian, ada intronnya sekian, ya kan? Ini banyak di dalam tubuh kita ini yang sudah diketahui gennya, mRNA-nya sampai pada jumlah intronnya, ya. Oke, next please. Ya, ini lebih dalam lagi nanti kemungkinan splicing gen pada tropomisin, alpha tropomisin. Oke, terus saja kita cari yang lebih mudah. Ini, ya, tailing. Jadi tadi selain cup, kemudian splicing, adalah yang terakhir adalah poly A tailing. Jadi di ujung kanan ini, di ekornya, A-nya ini banyak sekali, bisa sampai 200, ya kan? Ya, ini dalam rangka tadi, jangan sampai nanti, ya, ibarat hujan, ya kan? Di sitoplasma itu mRNA jangan sampai dirusak, ya kan? Kalau rusak, ya proteinnya berubah, ya kan? Kalau berubah, ya kacau lah semuanya itu kan. Ya. Oke, next please. Oke, ini proses penambahan daripada AAA tadi, ya. Itu. Jadi apa yang awalnya, kemudian terjadi proses penambahan A, ya kan. Jadi paling bawah adalah hasilnya. Oke. Next please. Oke. Jadi proses capping, tailing, dan splicing ya berbeda antara gen yang satu dengan yang lain, ya kan. Proses itu terjadi pada nukleus, ya. Jadi memang sebelum dikeluarkan polyatase, ya, dengan polimerase namanya enzimnya, ya, polimerase, ya, yang
terjadi nanti kalau sudah menjadi mRNA, ya. Oke, terus ya. Jadi perbedaan eukariot dan prokariot dalam ekspresi gen, ya kan? Jadi yang pertama tadi eukariot ada 3 proses, splicing, capping, dan tailing, sementara prokariot enggak, ya kan? Yang kedua, eukariot tidak mempunyai operon, ya, seperti halnya prokariot. Kemudian tRNA dan RNA sama. Prokariot gen sangat-sangat jarang ada intron. Nah, itu beberapa perbedaan ya antara eukariot dan prokariot. Next, please. Ya, jadi apa namanya gen juga proses untuk splicing ini kalau lebih dalam lagi nanti di S2, ya kan. Dia berbeda yang satu dengan yang lain, ya kan. Coba diteruskan mana yang penting untuk S1 ini. Terus next, please. Ya, ini apa namanya proses-proses splicing, kiri pada tiroid, yang kanan pada otak, pada brain, itu kan ya. Ada prosesnya. Yang kuning itu intron, ya. Jadi akhirnya sebelum menjadi suatu protein, maka yang kuning-kuning intron itu dibuang, itulah pentingnya kan. Jadi nanti ada mRNA muda, ada yang mature mRNA dewasa, ya. Artinya siap untuk diekspor nanti, ya kan. Anda lihat kiri dan kanan, ya ada perbedaan tentu saja daripada intronnya atau itu gennya itu sendiri, ya. Next, please. Ya, ini sekali lagi tanda-tanda regulasi, ya, proses pada polyadenylation pada pre-mRNA. Jadi sudah ada tempatnya itu kan, ya, sinyalnya A U U U A A A A U U A A A, itu adalah sinyal polya nanti, ya kan, untuk datang bergabung pada mRNA itu sendiri. Oke, next. Ya, ini juga penelitian-penelitian pada Drosophila misalnya saja, ya. Ya, jadi mengapa ada perbedaan antara jantan dan betina, ya. Sebelah kiri adalah female embryo, yang kanan adalah male embryo. Ya, itu prosesnya berbeda, ya, yang kiri dan kanan itu sendiri. Oke, next, please. Ya, ini juga pada tadi Drosophila splicing, ya, splicing pada Drosophila. Ya, kita lewati saja. Ini banyak lebih detail-detail, ya. Ada pada virus, ya, virus HIV, ya kan. Juga nanti ada perbedaan yang satu dengan yang lainnya, ya. Pada virus HIV itu sendiri, ya kan. Oke, terus. Ya, jadi ada pengaruh pada bakteri ini, antisense namanya, RNA yang mengatur translasi daripada transposase mRNA pada bakteri. Kita lewati juga. Terus, ya, mRNA ada endogenous, ya, sRNA dan Ras RNA. Ini lebih dalam lagi pada virus. Terus saja. Next. Ya. Jadi Anda bisa lihatlah, ya kan. Jadi yang ada di lingkaran itu adalah nukleus, ya kan. Ada nukleus. Kemudian nanti ada proses di dalam nukleus itu untuk menyiapkan mRNA yang dewasa, ya, yang siap diekspor ke dalam sitoplasma. Oke, itu penting komentarnya. Terus, ya, jadi RNA interference based therapy. Ini jadi nanti ada RNA yang
untuk istilahnya pengobatan ya, terapi gena ya kan, baik dari penyakit-penyakit biasa maupun pada infeksi virus, demikian juga kanker ya kan. Jadi ada RNA yang bisa dipakai di dalam identifikasi utamanya daripada penyakit-penyakit itu. Terus ya agak kecil-kecil ya kan. Oke, ini hubungannya dengan half life, artinya berapa lama mRNA itu masih baik gitu kan. Jadi kalau E. coli itu paling lama 5 menit ya. Kemudian pada ragi Saccharomyces itu 22 menit. Tapi pada manusia ini mRNA itu bisa sampai sehari ya, paling tidak itu 10 jam. Nah, itu rata-rata. Artinya bisa lebih, bisa kurang. Tapi cukup lama. Nah, ini sangat bermanfaat ya. Karena untuk rekayasa genetika, kemarin sudah ambil contohnya insulin ya kan. Insulin manusia ini mau dimasukkan ke bakteri gitu kan. Tentu saja tidak bisa memakai gennya langsung ya, yang DNA. Kenapa? Karena di DNA tadi intronnya utamanya itu kan, sementara di bakteri nggak punya mesin pembuang intron atau untuk splicing gitu. Maka yang dimasukkan nanti ya lewat plasmid ya, lewat kendaraan vektor itu, maka yang diambil dari kita ini adalah mRNA ya, mRNA yang sudah dewasa yang bebas intron. Nah ya kan, diambil. Cuma sebelum masuk ke plasmid dia diubah dulu dari mRNA menjadi DNA. Itu yang kita sebut cDNA ya. Jadi DNA yang dibuat daripada mRNA ya. Teori ini mengikuti virus termasuk COVID ini, yaitu jadi dia itu masuk ke dalam tubuh virus itu, dia akan ingin replikasi ya, awalnya itu diperbanyak sebelum proses selanjutnya. Maka dia sebagai mRNA, ya kan, informasi genetiknya, maka dia mengalami perubahan menjadi DNA. Manusia ini mengambil contoh daripada itu, berarti kita bisa mengubah mRNA dari kita manusia diubah menjadi DNA, itu disebut cDNA ya kan. Ya, jadi enzimnya yang terkenal yang mengambil dari virus itu adalah disebut reverse transkriptase ya. Jadi terbalik, transkripsi yang terbalik ya kan. Itu ada ya, jadi bukan dari DNA ke RNA, di RNA diubah ke DNA, itu sudah jalan ya. Jadi itu proses-proses teknologi, kemudian memakai teori dari virus itu ya kan, untuk mengubah dari RNA menjadi DNA. Nah ini half life nya penting karena cukup panjang dia 10 jam. Jadi intinya tidak harus buru-buru seperti halnya kalau mengambil mRNA dari bakteri ya, cuma 3-5 menit saja hidupnya itu kan. Oke, next please. Ya, ini adalah half life daripada mRNA ya kan. Ya, jadi nanti bila tes tengahnya ini sangat berpengaruh ya kan. Apakah dia stabil atau tidak gitu kan. Oke, terus ya, oke, stop dulu ya. Atau sebelumnya bisa lihat. Ya, oke. Jadi di sini tadi dengan mengetahui ya, selain prosesnya ada perbedaan antara prokariot dan eukariot di dalam transkripsinya, maka di sana ada hal yang penting tadi di dalam kita rekayasa genetika atau bioteknologi tadi ya. Jadi ada perbedaan ini antara bakteri dan manusia ya kan. Bagaimana supaya terjadi sinergi gitu kan. Kalau misalnya insulin, kalau kita ngambil dari hewan langsung insulin sudah jadi ya kan. Ini perlu nunggu lama kan, 2-3 tahun mungkin ya kan. Tapi dengan memasukkan istilahnya gen, walaupun tadi tidak langsung gen ya kan,
bagian dari manusia ini, mRNA-nya tadi diambil, kemudian diubah menjadi cDNA, kemudian dimasukkan ke vektor atau plasmid ya, atau gabungan lah pokoknya plasmid ya, vektor itu masuk ke bakteri. Maka nunggu 2-3 tahun pada hewan tadi, ini dalam bakteri dalam hitungan istilahnya prosesnya itu semalam saja udah jadi kan, 1 hari itu ya untuk membersihkan dan sebagainya ya nggak sampai seminggu saya kira itu kita sudah mendapatkan insulin yang banyak dan murni ya kan, sehingga berakibat murah gitu kan. Ini cepat, murah dan nyaman gitu kan ya kan. Kalau memelihara hewan kan ya selain lama juga memberi makan, punya kandang macam-macam kan. Lebih dengan bakteri ini di lab saja sudah cukup ya kan, tidak perlu lahan yang hektaran dan sebagainya itu gitu. Ini saya kira penting sekali ya kan, teori ini nanti di dalam bioteknologi ya kan. Jadi proses-proses seperti splicing, polyadenylation, kemudian capping ya kan. Dengan pengetahuan itu kita akan menjadi mudah untuk artinya berkreasi ya kan, berkreasi di dalam menciptakan protein dengan cara bioteknologi itu sendiri. Oke, saya kira itu ya untuk hari ini. Kita mungkin sambung minggu depan insyaallah dengan translasi.